Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Aprilia Anggraeni. Saya dari kelompok 7 Teknik Informatika Reguler Pagi 20C. Hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tugas subnetting mata kuliah Jaringan Komputer 1, Bapak Deden Komaludin STMT. Langsung saja, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Ajijah Kolbu Antika. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Dini Nur Aprilia Anggraeni. Yang ketiga ada Faizal Afriansyah Pratama. Dan yang keempat ada Reza Rahman Hakim. Dan yang terakhir ada Rifki Syahalim. Next. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang subnetting. Subnetting merupakan sebuah proses untuk memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting juga merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Lalu, ada tujuan dan manfaat dari subnetting ini. Yang pertama yaitu efisiensi IP. Efisiensi IP ini yaitu untuk menghemat IP dari yang terbatas menjadi lebih efisien. Di sini ada contohnya, misalnya dalam jaringan hanya mempunyai 30 host atau klien, maka tidak perlu mengalokasikan seratusan atau 200-an IP, dan terjadi penghematan IP. Lalu yang kedua yaitu mengurangi traffic broadcast. Jika dalam suatu jaringan yang memiliki jumlah host atau klien yang banyak dapat dipenuhi dengan broadcast traffic, maka traffic menjadi penuh dan performa jaringan akan menurun. Lalu yang terakhir yaitu mempermudah administrasi jaringan. Yang memiliki jaringan sangat besar, maka sebaliknya dibuat subnet untuk masing-masing fakultas. Nah, mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sampai di sini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk saudara ini. Oke, di sini ada topologi jaringannya. Jadi di sini tuh desainnya yang nantinya akan dijelaskan oleh saudara Faisal. Dan di sini ada skenario atau subnetting skenario. Oke. Di sini ada sebuah skenario untuk jaringan. Baik, saya bacakan skenario tersebut. Skenario. Dalam aktivitas ini, kami memberikan suatu alamat jaringan 192.168.1001/24 ke subnet dan memberikan IP. Pengamatan untuk jaringan yang ditunjukkan dalam topologi setiap LAN dalam jaringan membutuhkan ruang yang cukup, yaitu setidaknya 12 alamat untuk komputer. Oke, penjelasan dari saya sudah dicukupkan. Kurang lebih maaf dari saya, Rifki. Saya balikan lagi kepada moderator, kepada saudara Dini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rifki. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Baik, terima kasih Dini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah pertama sebelum melakukannya proses konfigurasi nantinya, yaitu merancang skema pengelamatan IP. Dari topologi yang tadi telah dilihatkan oleh teman saya Rifki, terdapat 6 divisi. Maka kami simpulkan kami ini membutuhkan 6 subnet dalam topologi itu, untuk topologi tadi. Lalu seperti yang telah teman saya jelaskan, pada tiap
bloknya atau terlihat divisinya, kita membutuhkan paling banyak itu 12 komputer. Maka untuk memenuhinya agar tidak terlalu boros dan cukup untuk penggunaannya, kita menggunakan /28. /28 ini memiliki host valid yaitu 14, yang aslinya 16 namun dikurangi 2 dengan 2 yaitu network address dan broadcast address, jadi 14. Untuk mencari nilai di mana dapat mencari 16 itu dapat dilihat dari subnet mask binernya, yaitu di oktet terakhir ada jumlah 4. Untuk mencari jumlah host yang tersedianya yaitu 2/4 yaitu 16. Dan untuk mencari jumlah blok yang didapat di prefix /28 ini yaitu dari banyaknya angka 0 di oktet terakhir, yaitu ada 2/4 yaitu 16 blok yang dapat digunakan, namun di sini kita menggunakannya hanya 6 blok saja. Untuk subnet mask binary ini bisa dijadikan subnet mask desimal, yaitu 255, 255, 255, 240. Dan untuk host yang dapat digunakan yang tadi telah disebutkan yaitu 14 ya. Maka subnetting prefix /28 ini dapat memenuhi syarat dari skenario di atas atau yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya, yang hanya membutuhkan setidaknya 12 alamat untuk komputer. 12 alamat untuk komputer per bloknya. Selanjutnya ada addressing tabel dari subnetting atau prefix /28 ini. Terdapat 16 blok atau 16 subnet number dari 0 sampai 15. Dan ada daftar network address per tiap bloknya, ada yang 100.0 hingga 100.240. Diakhiri, dan di broadcastnya juga ada di tabel berikut. Dan di tengah ada usable host range, ini di mana alamat IP yang dapat digunakan per bloknya, ada yang 101 sampai 114, di blok 1 ada 117 sampai 100.30 dan sampai blok 15. Begitu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reza telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziza. Kepada Aziza dipersilahkan. Terima kasih kepada Dini. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu langkah yang kedua. Menetapkan subnet ke jaringan yang ditunjukkan dalam topologi sebelumnya. Tahapan-tahapannya yaitu, yang pertama, tetapkan subnet 0 ke LAN yang terhubung ke interface FA0/0 pada router, yaitu 192.168.100.0/28. Yang kedua, tetapkan subnet 1 ke LAN yang terhubung ke interface FA0/1 pada router, yaitu 192.168.100.16/28. Yang ketiga, tetapkan subnet 2 ke LAN yang terhubung ke interface ETH1/0 pada router, yaitu 192.168.100.32/28. Yang keempat, tetapkan subnet 3 ke LAN yang terhubung ke interface ETH1/1 pada router, yaitu 192.168.100.48/28. Yang kelima, tetapkan subnet 4 ke LAN yang terhubung ke interface ETH1/2 pada router, yaitu 192.168.100.64/28. Dan yang terakhir, tetapkan subnet 5 ke LAN yang terhubung interface ETH1/3 pada router,
yaitu 192.168.100/28. Oke, next. Selanjutnya ada addressing table. Di sini bisa dilihat device-nya itu ada 7. Yang pertama ada router 1, yang kedua PC marketing, kemudian PC accounting, PC admin, PC HRD, PC manager, dan PC production. Dan di sini juga tertera interface, IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Bisa dilihat pada slide ini. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aziza telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faizal. Kepada Faizal dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan topologi yang sudah kami rancang. Nah, di sini terdapat topologi berdasarkan skenario yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan saya, di mana ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki 6 divisi, yang dimana setiap divisinya memiliki tidak lebih dari 12 komputer. Jika menggunakan IP/24, maka akan terjadi pemborosan IP. Maka kami subnetting menjadi /28, di mana /28 tersebut memiliki 16 blok. Namun di sini hanya ada 6 divisi, jadi hanya memakai 6 blok. Di sini ada divisi marketing, divisi accounting, divisi admin, HRD, manager, dan produksi. Untuk divisi marketing, di sini tersedia IP blok 1, yaitu dari 0 sampai 15. Lalu yang divisi accounting terdapat IP blok 2, yaitu IP 16 sampai 31. Lalu divisi admin sampai 100.47. Lalu di divisi HRD dimulai dari IP 48 sampai 63. Lalu di divisi manager dimulai dari IP 80 sampai 95. Lalu di divisi produksi tersedia IP dari 96 sampai 111. Langkah pertama untuk menyambungkannya, kita beri IP dulu untuk setiap divisi di router ini. Untuk pertama F0/0 untuk menuju ke divisi marketing diberi IP 100.1. Lalu yang kedua F0/1 yang menuju ke divisi accounting diberi IP 100.17. Yang ETH1/0 yang menuju divisi admin diberi IP 100.33. Lalu yang ETH1/1 yang menuju divisi HRD diberi IP 100.49. Lalu yang selanjutnya ETH1/2 yang menuju ke divisi manager diberi IP 100.65. Lalu yang ketiga, yang terakhir ETH1/3 yang menuju ke divisi produksi diberi IP 100.81. Lalu untuk memasukkan IP ke dalam setiap PC dilakukan DHCP agar langsung mendapatkan IP. Kita lihat di divisi marketing sudah mendapatkan IP DHCP yaitu 100.6 sesuai dengan blok yang pertama tadi di antara rentang 0 sampai 15. Lalu di divisi accounting kita lihat IP-nya DHCP juga mendapatkan IP 100.16 sesuai dengan blok tadi. Lalu yang selanjutnya di divisi admin IP-nya di DHCP dan mendapatkan IP 100.38. Lalu di divisi HRD
di DHCP-kan juga mendapatkan IP 100.51 dan default gateway-nya IP yang di router tadi 100.49. Lalu IP yang di divisi manager sama juga 100.66 dengan default gateway 100.65. Yang terakhir di divisi produksi di DHCP-kan juga dengan IP 100.87 sesuai dengan rentang IP yang tersedia di blok-blok tadi di yang subnet /28. Selanjutnya kita coba lakukan uji koneksi mulai dari divisi marketing ke divisi accounting. Sukses. Lalu di divisi accounting ke divisi admin ke divisi HRD. Sukses. Lalu di divisi HRD menuju ke divisi manager. Sukses juga. Lalu ke manager dan ke divisi produksi. Sukses juga. Nah, jadi subnetting ini sangat bermanfaat untuk terjadi penghematan IP karena di perusahaan ini setiap divisi tidak lebih dari 16 komputer yang dimilikinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Mungkin presentasi dari kelompok 7 dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.